Salam sejahtera bagi kita semua. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Christopher Adiana Yuliawati dengan NPM 19170511026 dari S1 Ilmu Komputer 2019 kelas B. Baiklah, di video ini saya akan membahas tugas mata kuliah pemrosesan data terdistribusi perihal jurnal internasional dengan topik pengolahan data terdistribusi. Baiklah, untuk jurnal yang saya kumpulkan di sini merupakan jurnal Computer and System Science terindeks Scopus yang dipublikasikan di Elsevier pada tahun 2011 dengan judul Privacy Preserving OLAP over Distributed XML Data, a Theoretically Sound Secure Multi-Party Computation Approach, atau dalam bahasa Indonesia berarti OLAP yang mempertahankan keprivasian data XML terdistribusi dengan menggunakan pendekatan komputasi secure multi-party secara theoretically sound. Untuk abstrak jurnal ini, Privacy Preserving Distributed OLAP sendiri sekarang menjadi tantangan penting bagi skenario Business Intelligence. Khususnya dalam skenario ini, repository Business Intelligence berformat XML berperan dominan karena fasilitas XML yang terkenal dalam pemodelan data dan mewakili data bisnis terdistribusi. Lalu untuk mempersempit kasus di sini karena Privacy Preserving Distributed Data Mining yang terlalu luas, jadi dalam jurnalnya memakai Secure Multi-Party Computation atau SMC berbasis Preserving OLAP Framework untuk mendistribusikan kumpulan dokumen XML-nya. Di abstrak jurnal ini, penulis juga menyatakan bahwa efisiensi pendekatan yang mereka gunakan telah divalidasi dengan evaluasi eksperimental di kumpulan distribusi buatan atau distributed collections of synthetic benchmarks atau tolak ukur dan XML documents in real life atau dokumen XML di dunia nyata. Untuk XML sendiri itu kan adalah singkatan dari Extensible Markup Language yang merupakan kelanjutan dari HTML atau Hypertext Markup Language yang merupakan bahasa standar untuk melacak internet. Untuk bagian pertama di sini ada introduction atau pendahuluan yang berisi tentang OLAP Data Cubes yang memerankan peran utama di Next Generation Business Intelligence System dikarenakan fakta bahwa mereka mensupport multidimensional dan multigranularity analysis dari data set yang besar dengan performa yang tidak bisa dicapai oleh sistem LTP tradisional. Di sini juga dicantumin dengan tujuan untuk mensupport Privacy Preserving OLAP yang efektif dan efisien dengan referensi skenario aplikasi, penulis memakai SMC-based Privacy Preserving OLAP Framework over Distributed XML Documents. Nah, tidak lupa juga dituliskan beberapa tujuan dari penggunaan framework tersebut. Next, gambar 1 di sini menunjukkan contoh dari reference application skenario. Kemudian untuk yang kedua di sini ada Secure Distributed OLAP Aggregation, a novel challenge for privacy preserving OLAP. Jadi dari gambar 1 tadi merupakan tipikal dari setting OLAP over distributed XML documents. Nah, di dalam skenario-nya menunjukkan sebuah aplikasi eksternal yang ingin melakukan tugas OLAP dengan kumpulan distributed W-enabled XML documents yang menyimpan data penjualan seperti electric parts, computer parts, mechanical parts, dan car parts. Lalu ada gambar 2 yang menunjukkan tipikal gambaran two-dimensional OLAP yang suatu ketika dapat menemukan sebuah instance dari skenario reference application. Next, ada gambar 3 yang menunjukkan sebuah contoh tugas agregasi OLAP terdistribusi dengan berbasis di SQL Aggregate Operator Sum. Nah, untuk yang ketiga, kemudian di sini ada Related Word yang dengan subbab di sini. Yang pertama ada Privacy Preserving Techniques over Distributed XML Documents, lalu yang kedua yaitu Privacy Preserving Techniques over OLAP Data Cubes, dan yang ketiga di sini ada Distributed Privacy Preserving OLAP. Kemudian untuk yang keempat di sini ada Aggregating Collections of XML Documents into two-dimensional OLAP views. Jadi kumpulan dari dokumen XML yang disimpan di nodes lingkungan target terdistribusi dimaterialisasi ke dalam OLAP 2 dimensi dengan tujuan efisiensi pada query.
Kemudian di sini ada gambar 4 dan gambar 5. Dalam gambar 5 ini menunjukkan sebagai pengganti dari two-dimensional OLED UV yang data shell-nya di-generate menggunakan simultan agregasi. Elemennya disimpan di dokumen XML di gambar 4 yang memberikan skema logical OLED yang pasti. Kemudian untuk yang kelima di sini ada CUART Based Privacy Preserving Two-Dimensional OLED Views. Di sini ada beberapa landasan teori dan analisis teoritis yang dilakukan penulis. Kemudian untuk yang keenam di sini ada Reliable Secure Distributed OLED Aggregation Protocol. Jadi dalam frameworknya, tugas keamanan agregasi OLED terdistribusi diimplementasikan dengan tujuan protokol STO. Di sini juga berisikan beberapa perhitungan teorema. Lalu next yang ketujuh di sini ada experimental evaluation and analysis yang digunakan oleh penulis untuk memvalidasi efisiensi pendekatan yang mereka gunakan. Kemudian di sini yang ke-8 ada conclusion and future work oleh penulis. Kemudian juga dicantumkan beberapa reference yang digunakan untuk menulis jurnal ini. Baiklah, mungkin sekiranya itu saja yang dapat saya jelaskan mengenai tugas mata kuliah pemrosesan data terdistribusi kali ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf jika ada salah kata. Saya akhiri, sekian dan terima kasih.